Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Anta, sebelum mendengarkan voice ini, bisa dicek di atas tombol CC ya, yang tulisan CC-nya diklik itu subtitle. Jadi setiap kata-kata nanti ada teksnya ya, biar lebih jelas. Oke, ini ada pertanyaan tentang hukum bersendawa nih saat sholat, apakah membatalkan atau enggak. Soalnya kan bersuara gitu. Pernah mendengar di sebuah pengajian katanya ini, kalau menguap tapi keluar suara itu membatalkan. Apakah hukumnya sama? Nah, itu tuh pertanyaannya ya. Jadi dalam sholat itu ada hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita untuk mencegahnya ya. Ada juga hal-hal yang memang dalam kemampuan kita untuk mencegah. Hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mencegahnya seperti bersin, itu bersin kan kita nggak bisa dicegah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang bersin di dalam sholat, lain hukumnya dengan orang berdehem dalam sholat ya. Jadi perlu dicamkan ya, digaris bawakan. Jadi kalau misalnya orang bersin di dalam sholat, lain hukumnya beda ya dengan orang berdehem dalam sholat, itu beda. Jadi kalau berdehem, sesuatu yang dia punya kemampuan untuk bisa mencegah itu, ya kan kita bisa tahan sebenarnya, ya kan. Jadi kalau nggak mau berdehem, nggak usah dehem gitu kan, ya. Tapi kalau bersin tidak bisa dibuat-buat dan tidak bisa dicegah kalau bersin. Tapi kalau misalnya dehem, memang sesuatu yang bisa diusahakan seperti bersuara. Berdehem itu ada hukum yang berbeda untuk sesuatu hal yang di batas kemampuan kita, dengan sesuatu hal yang di luar batas kemampuan kita untuk bisa mencegahnya gitu ya. Sesuatu hal yang kita punya kemampuan untuk bisa mencegahnya seperti menggoyangkan badan, mengeluarkan suara, batuk atau berdehem. Nah, itu kita bisa mencegah ya dari hal-hal tersebut. Jadi bersuara di dalam sholat yang untuk memberikan pemahaman kepada orang lain, ataupun dengan mengeluarkan huruf-huruf atau bunyi-bunyi yang tidak ada di dalam bacaan sholat kita, itu tidak diperkenankan ya. Misalnya nih, kalau kita di tengah-tengah sholat kemudian berdehem atau bersuit misalnya, maka sholat kita itu menjadi batal ya. Kalau misalnya untuk hal-hal yang tidak ada kemampuan kita untuk mencegahnya seperti bersin, bersendawa, menguap, itu tidak membatalkan dengan syarat tidak mengeluarkan bunyi-bunyian yang sampai dengan keluar huruf. Ya. Misalnya ada orang nih menguap sekedar buka mulut itu nggak batal, atau sekedar bersin tapi bersin aja gitu nggak batal juga, ya kan? Termasuk bersendawa. Ya, bersendawa juga yang sebatas normal sendawa gitu ya. Ya nggak batal. Akan tetapi kalau misalnya kita bersin itu menambahkan huruf-huruf tertentu yang tidak senormalnya bersin gitu loh, ya kan. Jadi kita ini ada kayak adat kita gitu ya, apa bersinnya itu ada yang kecil ada itu, tapi kita jangan dibuat-buat gitu loh. Jadi bersin ya semampu kita, apalagi dalam sholat. Jadi nggak boleh dilebih-lebihkan saat bersin gitu, ya kan. Ditambahkan huruf lain itu nggak boleh, ditambahkan kata-kata lain misalnya nggak boleh ya. Atau ketika menguap kemudian menjadikannya ditambahi dengan huruf yang lain, nah itu tuh contohnya ya, itu tuh nggak boleh ya, ada unsur kesengajaan ya, karena itu kan darurat ya, darurat, dalam keadaan darurat. Kalau seperti misalnya bersin ataupun menguap itu nggak boleh ditambah-tambahkan ya. Atau kita bersendawa juga seperti itu. Nah, itu yang bisa membatalkan sholat karena memasukkan huruf lain. Itu tuh bisa membatalkan sholat. Jadi harus diperhatikan, harus hati-hati ya. Memasukkan kata lain, memasukkan bunyian lain di dalam sholat kita. Nah, itu tuh bisa membatalkan. Selagi sendawanya secara normal biasa aja, itu nggak batal, normal aja gitu loh. Ada lagi nih sendawa-sendawa yang bisa membatalkan sholat, terutamanya ketika puasa seperti ini. Ya kan, kita lagi dalam keadaan berpuasa wajib bulan Ramadan ya. Ketika lagi habis sahur nih ataupun habis buka, biasanya habis sholat maghrib kalau makannya terlalu kenyang, sendawanya itu bikin batal sholat ya. Kalau dia bersendawa sampai keluar lagi makanan atau minuman ke dalam mulutnya, itu hukumnya harus dikeluarkan ya.
Kalau misalnya ditelan lagi berarti sholatnya sambil memakan sesuatu atau menelan sesuatu dan itu batal sholatnya. Disarankan lagi ya, kalau kita lagi puasa ataupun lagi sahur nih, jangan kekenyangan ya, jangan kekenyangan. Kita puasa itu adalah untuk mengurangi makanan, bukan untuk mengubah jadwal makan. Gitu ya. Jadi mengurangi makanan, puasa, menahan, bukan menambah. Wah, saya sehari-hari ini nggak makan, jadi kayak balas dendam gitu loh. Wah, semuanya yang ada menu-menu pas buka itu diapain lagi, dimakan semua. Jadi sampai nggak bisa berdiri, saking kesel kan seharian nggak makan. Itu tuh nggak boleh. Ya, karena kita itu disuruh puasa itu untuk menahan atau mengurangin gitu ya. Jadi bukan untuk mengganti jadwal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita berpuasa adalah untuk mengurangi makanan kita sebagaimana yang diajarkan doa dari para ulama. Ya. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali datang bulan Rajab, beliau akan berdoa, "Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan." Ya, para ulama menambahkan, "Ya Allah, bantu kami untuk bisa puasa dengan baik, untuk bisa sholat taraweh dengan benar dan banyak, dan juga untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim." Ya, Sayyidil Habib Umar bin Hafiz selalu menambahkan sesudah doa itu dengan bacaan, "Ya Allah, mampukan kami untuk menyedikitkan makanan, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan menyedikitkan ngomong, berbicara." Nah ini nih, banyak yang ditahan, bukan perut doang ya teman-teman ya. Jadi sedikitkan makanan, sedikitkan tidur, dan sedikitkan berbicara. Ketika ketiga hal tersebut menjadi kesempurnaan puasa ya. Jadi kalau kita semuanya kita lakonin, makan sedikit, tidur sedikit, ngomong yang gak berfaedah juga didikitin kalau bisa jangan. Ya, ketiga hal tersebut menjadi kesempurnaan puasa ketika kita mampu juga untuk menyedikitkan makan sewaktu malam dan juga menyedikitkan tidur di hari-hari Ramadan kita, baik siang maupun malamnya. Kemudian juga menyedikitkan berbicara. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa-puasa kita selama bulan Ramadan ini insya Allah, dan mengabulkan segenap hajat-hajat kita semua serta mempermudah kita untuk dapat menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan yang Dia inginkan. Semoga kita sehat selalu. Walafu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.